Kita coba sekali lagi aja. Kayaknya udah nggak lama sih ini. Tapi kita lihat aja bertahan sampai kapan. Ini dia MSI Katana A15 yang menggunakan prosesor Ryzen yang biasanya ini hanya ada di seri Bravo saja untuk AMD. Dan kali ini disematkan juga di MSI Katana. Apakah MSI Bravo ini akan dihilangkan? Ini masih jadi pertanyaan. Langsung ke spesifikasinya aja. Laptop ini menggunakan Ryzen 7 seri 8000 series, RAM-nya 16GB, dan untuk VGA-nya menggunakan RTX 4050 dengan VRAM 6GB. Untuk harganya ini di 17.799.000. Pindah ke bagian desain, sekilas memang laptop ini mirip dengan MSI Bravo, tapi akan kita lihat ke bagian dimensinya terlebih dahulu. Untuk panjangnya menggunakan 35,9 cm, lebarnya 25,9 cm, dan sisi paling tebalnya ini adalah 2,49 cm. Untuk beratnya sendiri adalah 2,3 kg dan bahan yang digunakan untuk keseluruhannya menggunakan polikarbonat. Nah, untuk di bagian cover ini masih 11-12 dengan MSI Bravo, dan walaupun laptop ini menggunakan prosesor AMD, ini memakai logo naga bukan Thunderbird seperti pada MSI Bravo. Sedangkan untuk dari keyboardnya ini sudah full size menggunakan RGB 4 zona dan nanti bisa kalian setting di MSI Center. Untuk display yang digunakan pada laptop ini menggunakan ukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD. Untuk dari panelnya sendiri menggunakan IPS level, tapi untuk dari refresh rate ini menggunakan 144 Hz. Sedangkan untuk dari beberapa seri MSI ini masih disayangkan memang menggunakan IPS level bukan IPS panel. Masih di bagian body kita beralih ke bagian port yang mana ini cukup lengkap yang berada di bagian sisi kanan dan kirinya. Untuk dari Type-C nya sendiri ini bisa kalian gunakan untuk display port. Inilah bagian dalam dari MSI Katana, memiliki dua fan di bagian atas, satu berukuran cukup besar dan yang satunya ini sedikit lebih kecil. Di sini MSI mengklaim nama sistem pendinginannya adalah Cooler Boost 5. Untuk RAM yang digunakan ini adalah dual channel, masih bisa kalian upgrade sampai ke 64GB. Sedangkan SSD-nya ini masih disediakan satu slot kosong untuk opsi upgrade kalian. Sedikit tricky karena ini tidak disediakan baut untuk pengunci SSD yang kalian tambahkan. Kemudian untuk speed dari SSD-nya sudah kita tes menggunakan Crystal Disk Mark. Di sini mendapatkan angka read yaitu 4795 dan untuk dari write-nya adalah 2999. Lalu untuk di bagian baterai laptop ini sudah kita tes ketahanannya menggunakan PCMark 10 dengan mode modern office tanpa backlight, koneksi internet dan juga Bluetooth, mampu bertahan dalam waktu 5,5 jam. Beralih ke bagian fitur yang dimiliki oleh MSI Katana yang mana ini menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk software pendukung ini ada MSI Center yang bisa kalian gunakan untuk mengatur skenario penggunaan, kemudian bisa memantau performa, backlight keyboard, dan ada juga untuk fitur audionya adalah Nahimic. Berikut ini adalah tampilan webcam dari MSI Katana yang mana menggunakan 720p 30 fps. Dan untuk dari keyboardnya ini terdapat shortcut untuk menyalakan dan mematikan mikrofon, tapi overall untuk kameranya udah oke banget. Ini dia sedikit informasi tentang prosesor dari MSI Katana A15 menggunakan Ryzen 7 8845HS yang terdiri dari 8 core 16 thread, memiliki maksimal boost clock hingga 5,1 GHz dan dari TDP-nya ini adalah 45 watt. Langsung kita ke pengujian performanya. Untuk setiap pengujian yang kami lakukan di sini menggunakan charger, kemudian mode best performance, dan untuk dari layarnya menggunakan settingan Full HD. Langsung ke pengujian yang pertama menggunakan Cinebench X15. Di sini mendapatkan 279 poin untuk dari single core dan multi-core mendapatkan 2568 poin. Ke pengujian selanjutnya menggunakan R20, laptop ini berhasil mendapatkan 689 poin untuk dari single core dan multi-core di 6077 poin. Untuk dari pengujian ketahanan kita coba looping sebanyak 10 kali menggunakan R20, laptop ini mendapatkan rata-rata 6070 dengan suhu rata-ratanya adalah 46,4 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi yang dicapai di sini adalah 76,6 derajat Celcius yang mana ini tidak mencapai 80 derajat Celcius. Yang terakhir di pengujian Cinebench ini kita gunakan R23 mendapatkan hasil 1783 untuk dari single core dan multi core di 13.361 poin. Untuk hasil tes dari pengujian software editing menggunakan Blender ini mendapatkan waktu 2 menit 43 detik untuk menyelesaikan render 3 dimensi menggunakan CPU-nya. Berpindah ke bagian GPU yang mana aku mau sedikit memberikan informasi tentang VGA yang digunakan. Di sini adalah RTX 4050 dengan VRAM 6GB. Untuk dari TGP-nya ini adalah 105W dan langsung aja kita simak performa dari RTX 4050 dari MSI Katana. Untuk pengujian yang pertama di GPU-nya ini kita menggunakan 3D Mark dengan mode Firestrike. Di sini mendapatkan 20.227. Dan aku juga mau tampilkan hasil dari pengujian Firestrike dari laptop yang sudah kami review sebelumnya.
Lanjut ke pengujian menggunakan mode Time Spy, laptop ini memperoleh 8.876 poin. Dan di pengujian yang terakhir menggunakan 3D Mark, yaitu di mode Firestrike Stress Test, di sini lolos dengan perolehan 99,2%. Untuk hasil dari pengujian menggunakan software Blender, di sini mendapatkan waktu 26 detik saja untuk render menggunakan GPU-nya. Sedangkan untuk dari pengujian render video, laptop ini berhasil mendapatkan waktu yang singkat, yaitu 19 detik saja untuk menyelesaikan render video berdurasi 1 menit, format 4K, cut to cut sehingga layar tanpa efek. Dan aku mau tunjukkan hasil dari pengujian gaming dari MSI Katana, dan berikut ini adalah hasilnya. Yang cukup jadi pertanyaan di sini, apakah MSI Bravo akan dihilangkan? Karena saat ini sudah disematkan prosesor AMD pada MSI Katana, yang biasanya produk-produk AMD ini dirilis pada MSI Bravo saja. Dan jika dilihat dari performanya, ini tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu ditanyakan lagi, ini sudah powerful. Dan untuk dari segi harga, ini worth it untuk kalian beli karena di angka 17 jutaan kalian mendapatkan prosesor AMD Ryzen 7 seri 8000 dan juga RTX 4050. Jika sedikit membandingkan, kemarin kita mereview Lenovo Log dengan harga 16,5 atau mungkin hampir 17 jutaan mendapatkan Ryzen 5 dan RTX 4050. Tapi kali ini MSI Katana ini harganya masuk akal untuk kalian beli. Memang sedikit kurang untuk di bagian layarnya karena menggunakan IPS level bukan IPS panel. Tapi setelah kita gunakan untuk bermain game menggunakan software editing, ini overall sudah cukup oke untuk hasil tampilannya. Dan berikut ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang dan di Surabaya, di Royal Plaza Lantai 2 dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Dan aku mau ingetin buat kalian yang suka belanja online bisa langsung mampir ke e-commerce kita, dan kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Bakal hilang nih MSI Bravo kalau sama ini.